Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham TINS. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. TINS, 5 ya. Oke, seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita akan mulai dari Ichimoku, seperti biasa. Di sini kita bisa lihat Senko Span Bank-nya flat, A-nya ini naik, Kijun Sen-nya flat, ini Tenkan Sen naik, Qigong-nya di atas candle, ini secara keseluruhan ini uptrend, oke. Nah, tapi dia mungkin koreksi ya, yang ininya penurunannya. Oke, kita cek di weekly. Weekly kita bisa lihat Senko Span A-nya naik, B-nya naik, Kijun Sen Tenkan Sen naik, Qigong-nya juga naik, ini secara keseluruhan ini uptrend, oke. Nah, cuma kalau kita lihat kondisinya, ini kumungnya agak tipis ya. Jadi ini bisa jadi ada kemungkinan akan terjadinya koreksi, oke. Nah, cuma kita cek di daily, di sini Senko Span B-nya flat, A-nya flat, Kijun Sen-nya flat, Tenkan Sen-nya juga flat, Qigong-nya di atas candle, tapi ini agak turun, jadi ini keseluruhan kita bisa nilai kalau ini secara daily ini sebenarnya dia uptrend, tapi dia sedang terkoreksi aja, oke. Nah, terus koreksinya di mana? Kita proyeksikan kalau dari Ichimoku aja, kita anggap aja kalau misalnya ini koreksi ya, ini kan Kijun Sen-nya flat. Nah, anggap aja dia flatnya di level ini kan, 1800. Terus ya udah kita supportnya di sini, terus ini juga dekat Kumo. Cek di weekly, itu ternyata ini, dia cuma kepantul di Kumo weekly aja, oke. Nah, sesimpel itu, secara Ichimoku. Oke, sekarang kita akan cek metode Elliott Wave. Di sini kita bisa lihat nih, dulu ini pas pertama IPO dia satu wave impulsif ini. Ini jelas ya, satu wave impulsif. Ini bisa kelihatan ini 1 2 3 4 5. Oke. Setelah itu ini ada koreksi. Ini koreksinya cukup ini ya, membingungkan. Nah, koreksinya ini diawali dari impulsif penurunan, diakhiri juga dengan impulsif penurunan. Oke. Nah, seperti yang pernah saya sebut di video sebelumnya, kalau misalnya kalian ketemu nih, ini impulsif. Terus setelah impulsif ini, kalian cek ada koreksi. Oke. Nah, terus kalian ya udah kalian nggak usah terlalu dipusingin. Yang penting setelah impulsif koreksi, kalau koreksinya selesai, dia akan ada impulsif yang menembus break ininya, impulsif ini. Berarti di mana? Resistannya itu ada di sini. Saya pakai magnet dulu. Nih, di sini. Apakah TINS udah break? Belum. Berarti TINS masih ada peluang untuk break lebih dari 2630, oke. Nah, terus setelah itu di sini kita tinggal cek ini. Oh, ini berarti apa? Ini kan naik nih. Tapi ini naiknya, ini impulsifnya apakah udah selesai? Kayaknya belum ya. Kalau kita lihat di sini, ini kayaknya baru 1, ini baru 2. Masih ada 3, 4, 5. Oke. Apakah sejauh ini? Apakah mungkin sejauh ini? Kita coba cek ya. Ini kalau misalnya saya mau proyeksikan panjang dari ini, permulaan impulsif ini ke sini. Ini kan. Nah, di sini. Terus sama external retracement dari sini ke sini. Oke, kita dapat cluster nih. Cluster pertama ini di 10.000. Cluster kedua ada di ini 5.000. Jadi kita nggak usah muluk-muluk lah sampai TINS ke 10.000. Kalau misalnya kita matikan logaritma, ini berarti clusternya di mana? Clusternya ya paling di sini. Ini 4.200 malah. Oke. Jadi kita nggak usah terlalu muluk-muluk lah clusternya sampai ke 10.000. Anggap aja target kita TINS adalah di ini 4.000. 4.200 sampai 5.000 aja. Itu aja udah lumayan tinggi kan. Oke, terus kita cek di weekly. Di sini kan kita udah tahu nih, ini weekly, ini kayaknya ini juga masih belum selesai nih tiganya kan. Nah, karena di weekly ini nggak terlalu kelihatan, kita langsung zoom di daily. Di sini kita bisa lihat ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Jadi kemungkinan setelah ini
Ini baru akan turun, terus akan naik. Nah, dia mungkin baru akan 3 nanti. Oke. Nah, terus berarti kayak gini untuk skenario-nya. Gimana pun caranya, berarti selama harga nggak break low di sini, 1200 berapa nih? 1240. Berarti harga itu masih akan melanjutkan kenaikan. Target minimalnya yaitu 4000. Kalau kita nggak usah muluk-muluk ya, 4000. Nah, minimal lah, kita masih ada peluang sampai ke 4000. Berarti masih ada chance berapa persen nih? Ini ke sini itu masih ada 100% loh. Tapi 100% di sini itu bukan berarti langsung kalian beli sekarang langsung ke 4000 ya. Itu belum tentu. Karena kalau misalnya kalian garis lurus gini aja, ini ke 4000-nya aja. Kalau misalnya ikutin jejak ini ya, harga. Ini ke 4000 aja ini. Akhir Oktober ini. Berarti ya ini analisanya untuk cukup beberapa bulan ke depan mungkin. Oke. Nah, berarti kita udah tahu nih, oh ini koreksi, terus akan melanjutkan kenaikan. Target kita di 4000 pinsnya. Terus sekarang kita mau cek momentumnya, stokastik. Nah, saya mau cek dari monthly dulu. Di sini kita lihat nggak ada yang gitu spesial di monthly. Terus di weekly ini dulu pernah ada divergence tapi udah lewat. Di sini kalau kalian lihat ini sama ini. Oke. Sebenarnya ini close-nya di sini ya. Nah, di sini sama ini. Inilah. Nggak gitu jelas walaupun ini agak flat kan. Tapi sebenarnya ini ya hitungannya masih divergent sih. Menurut saya. Walaupun ini kalau kalian lihat ini all flat. All flat masih dihitung divergence. Menurut saya kayaknya divergence ya karena ini perbedaannya cukup jauh. Persentase ininya low-nya. Nah, terus kita cek di daily. Daily apakah ini ada divergence? Ini kayaknya nggak ada divergence sih. Ini jadi kemungkinan ini turunnya aja ini belum tentu turun wave 2 yang sampai 61,8% loh. Soalnya ini nggak ada divergence, jadi kemungkinan kalau dia akan turun, dia turunnya kecil. Ya sama aja, hitungannya sama kayak inilah, analisa Ichimoku. Berarti kemungkinan dia nggak akan turun sampai 61,8 loh. Kalau ini ada divergence, mungkin dia masih bisa turun sampai 50 sampai 61,8 atau ada di sini. Tapi karena kita lihat ini nggak ada divergence, berarti ada kemungkinan dia cuma maksimal turun ya udah sampai ke Kumo-nya aja. Nah, apalagi ini supportnya ada di Kumo Daily, terus di zoom di weekly, diperbesar di time frame weekly, ini juga udah ketahan di Kumo weekly. Nah, jadi kemungkinan besar pins ini nggak akan turun agak jauh sih. Dia nggak akan turun terlalu jauh sih. Tapi kalau misalnya ini ya, ini jaga-jaga aja. Soalnya selama Tins belum bisa break ini, high yang ini, yang tanggal 15 Januari ini. Selama Tins belum bisa break high 15 Januari, sebenarnya ini masih ada kemungkinan walaupun sedikit kalau sebenarnya wave 2-nya belum selesai. Oke. Jadi bisa jadi dia sebenarnya maunya gini. Bisa jadi ada kemungkinan dia WX terus ini Y, ini X, Z. Ada kemungkinan itu. Walaupun ini kecil ya kemungkinannya. Soalnya ini masih belum ke break. Nah, jadi kalian tetap hati-hati untuk posisinya. Walaupun emang ada kemungkinan dia cuma retest ke sini 1800. 1800 kan juga bisa dibilang angka psikologi lah ya. Nah, mungkin dia akan retest ke situ. Kenapa? Karena kalau kalian tarik 1800 sejak dulu ya. Ini dulu 1800 ini adalah resistance. Sekarang mungkin akan jadi supportnya. Oke. Nah, tapi apakah ada kemungkinan dia tetap ke 50% atau 61,8? Ini masih ada kemungkinan. Tapi ya kemungkinan besar ya dia paling kalau menurut saya ya, dia paling cuma retest di 1800. Terus kalau gitu kalian hold dong. Kalaupun dia turun. Ya itu tergantung manajemen kalian masing-masing. Tapi selama dia nggak, kalau buat saya, selama dia nggak break Kumo, udah
hold aja. Itu trennya masih cukup kuat kok. Selama dia nggak break Kumo daily-nya. Oke. Sekian untuk analisa teknikal dari TINS. Jadi untuk analisa teknikal, kesimpulannya gini, selama harga TINS ini nggak break Kumo daily, kalian masih bisa hold dengan tenang karena dia masih uptrend yang cukup kuat. Targetnya kemana? Targetnya ke 4.000. Nah, tapi 4.000-nya kapan? Ini bisa jadi akhir tahun atau mungkin awal tahun depan atau kapan, karena ini targetnya ini cukup lama. Nah, terus di sini saya mau coba analisa dengan fundamentalnya. Nah, ini saya mau hapus stokastik, saya mau tambahin ini. Favorit ini saya mau cek total ekuitas tahunan, terus ini EPS-nya yang tahunan. Kita cek dari weekly ya. Nah, kalau kayak gini kita bisa lihat, oh, ekuitas TINS selalu naik. Jadi ya aman. Terus untuk ini EPS-nya kalau kita lihat ya. Coba saya mau kasih koordinat 0. Oke. Jadi EPS TINS ini pernah rugi sejak corona, tapi dia udah balik lagi. Nah, jadi secara keseluruhan TINS ini mungkin dia sempat rugi ini karena corona aja. Nah, jadi setelah pandemi lewat, kelihatannya TINS balik lagi ke performa dulu yang hitungnya walaupun labanya nggak gitu stabil tapi masih cenderung positif, tapi ekuitasnya naik. Ya ini hitungannya cukup bagus lah TINS. Nah, terus di sini saya mau cek ini PBV-nya. Seperti biasa saya akan gabungin PBV sama Bollinger Band. Oke. Untuk yang tanya kenapa digabungin sama Bollinger Band, kalian bisa cek video sebelumnya tentang analisa fundamental secara teknikal. Oke. Di sini saya mau hilangin batas atas bawahnya, latarnya saya mau pertebal. Di sini panjangnya itu 260 candle di candle weekly, alias itu sama dengan rata-rata 5 tahunan. Untuk sumbernya pakai PBV ratio. Nah, untuk lebih kelihatan jelas ya, saya mau pakai logaritma. Oke. Di sini kita udah lihat nih bahwa TINS ini sebenarnya relatif mahal. Dia udah di atas harga rata-rata 5 tahunannya, yaitu di 1,45. Sedangkan PBV sekarang ini ada di 2,62. Jadi hitungannya mahal. Terus kita cek secara tahunannya. Secara rata-rata tahunan PBV TINS ini juga ada di 2,18. Oke. Jadi secara tahunan ini mahal. Nah, terus kalau misalnya kita mau tunggu nih, anggap karena yang week 5 tahunan itu agak jauh kan. Kita mau anggap kita tunggu di rata-rata tahunannya di 2,18 kan. Berarti kalian harus hitung harga sekarang misalnya berapa? 1965 dibagi PBV sekarang itu ada 2,62, terus dikali sama rata-rata tahunannya itu 2,18. Berarti ada di 1635. Itu ada di mana? Setting 1635. Oh, ada di 50%-nya. Ada di dekat sedikit di atas Fibonacci 50%-nya, oke. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ada kemungkinan TINS-nya itu akan tersupport di 1800. Tapi kemungkinan dia untuk sampai ke 1600 atau dekat Fibo 50 itu juga masih ada. Tapi selama TINS-nya nggak break Kumo, itu sentimennya masih kuat, dan dia kalau break supportnya sampai ke 1630, ini juga masih tertahan di Kumo. Oke. Di weekly juga ini masih tertahan di Kumo. Oke. Jadi gitu aja. Untuk TINS itu walaupun secara fundamentalnya hitungannya udah mahal kalau dilihat dari nilai buku ya. Tapi secara kinerja perusahaannya bagus, sentimen market juga masih oke, targetnya kita masih ada di 4.000, supportnya itu ada di 1.800 dan di 1.630. Oke, sekian analisa untuk TINS. Disclaimer kembali, sekian dan terima kasih.